Sekarang guys, Selatan sudah jadi perbandingan Bollywood dari segi gaji hingga kekayaan. Nah sekarang baru terbuka semua kalau Selatan yang diremehkan itu ternyata lebih kaya dari Bollywood loh. Aktor-aktornya saja dibayar lebih mahal dari Bollywood, belum lagi anggaran film mereka sangat tinggi. Sangat tinggi sehingga orang-orang Selatan memanfaatkan anggaran yang besar tersebut untuk membuat film yang bagus. Lain dengan Bollywood, anggaran tinggi dipakai untuk nyontek adegan-adegan Hollywood hari ini. Nah sekarang kita berbicara gaji, siapa aktor India termahal saat ini ya? Akshay Kumar yang dulu pernah menjadi yang termahal, sekarang di posisi terakhir tuh. Kita langsung saja ke daftar selengkapnya berikut ini. Jadi yang termahal untuk aktor India saat ini adalah Allu Arjun dari Selatan. Gak heran kenapa aktor ini sangat mahal sekarang. Karena film-filmnya hanya terus menghasilkan uang yang sangat fantastis di box office India, bahkan hingga ke luar negeri. Rilis terbarunya Pushpa 2 benar-benar bisnis yang baik dan Allu berada di puncaknya saat ini. Bayaran Allu per movie sekarang adalah 300 crore atau setara 600 miliar per film. Waduh, ini mas kali main film udah langsung kaya ya. Tak bisa dipungkiri Mimin adalah salah satu fans besar dari Allu Arjun. Lagi nunggu Pushpa 3 nih guys, dijamin bakal meledak lagi tuh. Aktor termahal kedua masih dari Selatan ada Vijay Thalapathy. Bayaran per film Vijay saat ini ialah di angka 170 hingga 275 crore atau sekitar 340 miliar hingga 550 miliar per film ya teman-teman. Rilis terakhir Vijay adalah The Greatest All of Time yang juga menjadi film blockbuster. Film Vijay ini memang tidak begitu populer di mata dunia atau Bollywood sendiri ya. Tetapi film itu menjadi yang tertinggi di 5 besar film berpenghasilan terbaik 2024. Nah BTW sementara Vijay lagi mahal-mahalnya bayarannya saat ini, sayang sekali dia memilih mengundurkan diri dari dunia film loh. Ia akan segera merilis 2 film yang akan menjadi film terakhirnya. Kabarnya aktor ini memilih untuk menjadi politikus yang didasarkan pada hati nuraninya sendiri. Bukan karena kolaborasi atau ajakan orang partai. Karena dia membentuk partai barunya sendiri. BTW kami pasti bakal merindukanmu Bang Vijay. Posisi ketiga ada Shah Rukh Khan dari Utara atau Mumbai atau Bollywood. Shah Rukh Khan sudah sepatutnya mematok tarif per film yang tinggi saat ini guys. Soalnya 2 film terakhirnya Pathan dan Jawan sangat sukses besar di tahun 2023. Bayaran per film Shah Rukh Khan saat ini ialah di kisaran 150 ke 250 crore per film atau setara 300 ke 500 miliar ya guys. Sebenarnya bayaran ini tidak ditetapkan seperti patokan oleh Shah Rukh Khan sendiri. 2 filmnya kemarin tersebut dia tidak dibayar di awal seperti aktor lain, melainkan ia meminta bagi hasil di akhir. Dan seperti itulah bayarannya kira-kira dari 2 film tersebut. Sudah 2 tahun saja nih Shah Rukh Khan belum merilis film barunya teman-teman, karena ia sibuk mencari jalan agar putra-putrinya bisa diluncurkan dengan baik di sampingnya. Dan pasti Shah Rukh Khan lagi bersiap untuk film besar lainnya nih. Tertinggi keempat bayaran per filmnya tahun 2025 adalah kakek megastar Rajinikanth. Sekitar 125 hingga 270 crore per film atau 250 hingga 440 miliar per filmnya. Mimin heran juga kenapa aktor yang sudah berumur ini masih bisa menarik penonton dengan hebatnya. Kalau dipikir dia adalah saingan Amitabh Bachchan, tetapi Amitabh tidak mampu menyaingi masa Rajinikanth. Dua ini sama-sama megastar tetapi Rajinikanth sangat didewakan di Selatan. Bukti kalau di Selatan itu orangnya sangat menghargai aktor mereka ya teman-teman. Oh ya, rilisan terakhir Rajinikanth ialah di film Jailer di tahun 2024. Film ini blockbuster dan ia siap untuk merilis Cool yang sangat ditunggu-tunggu tahun ini. Dia juga akan berkolaborasi dengan Salman Khan di tahun 2026. Kelima, aktor dengan bayaran termahal adalah Aamir Khan dari Bollywood. Dengan kisaran per film ia dibayar sebesar 100 hingga 275 crore. Setara 200 miliar hingga 550 miliar. Aamir Khan sebenarnya sama bayarannya dengan Shah Rukh Khan. Ia juga membagi hasil di akhir koleksi filmnya di bioskop. Dan itulah yang membuat orang bingung secara 2 rilis terakhirnya kemarin gagal besar di box office. Lalu film apa yang jadi dasar Aamir Khan masih dibayar sangat tinggi ya?
Amir Khan akan hadir di film yang diantisipasi menjadi film sukses besar ke depannya dengan sitare Saminepar, gaji di bagian kedua juga biografi Kishore Kumar. 2025 ke atas pasti adalah tahun-tahun terbaik Amir Khan ya. BTW kalian bersabar nunggu film Amir Khan ini, soalnya dia hanya akan merilis satu film itu masing-masing per tahunnya. Prabhas berada di posisi ke-6 sebagai aktor paling mahal bayarannya saat ini, dengan kisaran 100 hingga 200 crore atau 200 hingga 400 miliar per film. Aktor ini terakhir merilis film Kalki dan cukup menjadi perdebatan. Penghasilannya besar, tetapi itu hanya berapa persen keuntungan yang didapatkan karena anggaran filmnya sendiri sangat tinggi. Harusnya Kalki adalah film rata-rata, tetapi malah diberi predikat blockbuster oleh IMDb. Prabhas beberapa tahun belakangan ini mengalami masa-masa yang sulit. Beberapa film yang besar yang ia rilis justru tidak membuahkan hasil yang baik. Ada yang mengatakan karena efek Bahubali yang sangat melekat dan tidak bisa lagi keluar dari image-nya itu. Bahubali disebut sebagai kutukan loh bagi karir Prabhas. Ada Ajit Kumar dari Tamil Selatan yang mengisi posisi ke-7 aktor termahal saat ini. Rilis terakhir Ajit ialah di tahun 2025 dengan film Vida Muyarchi. Film ini menghasilkan 150 crore dan diputuskan sebagai blockbuster. Kembali lagi film ini hanya dukungan dari orang-orang selatan yang menontonnya. Beda dengan film Pushpa Allu Arjun tadi, memang sudah dikatakan film pan-India karena target pasarnya menembus Bollywood. Atau yang disebut rilis kelima bahasa yang ada di India ya teman-teman. Sekarang bayaran Ajit Kumar berkisar di 105 hingga 165 crore atau 200 miliar hingga 330 miliar per filmnya. Kalau ini sih wajar sangat mahal karena karir Ajit Kumar stabil banget sejak tahun 2022 meski cuma rilis satu film per tahun. Tapi itu semua blockbuster. Posisi ke-8 ada aktor Bollywood Salman Khan. Dengar-dengar bayaran Salman Khan di film mendatangnya Sikandar cukup mahal loh, ya di angka lebih dari 100 crore. Belum diketahui pasti berapa tepatnya, tapi kisaran harga per film Salman Khan saat ini adalah di angka 100 hingga 150 crore, yaitu 200 hingga 300 miliar seperti itu ya teman-teman. Semoga saja Sikandar adalah film yang mampu mengembalikan kembali kejayaan Salman Khan. Soalnya aktor yang tidak pernah gagal filmnya ini di era 2010 hingga 2020 ke atas kebalik filmnya gagal semua. Gagalnya sih tidak amburadul banget seperti Akshay Kumar ya. Film-film Salman Khan dikatakan gagal kalau cuma menghasilkan di atas rata-rata. Karena pengukuran film Salman Khan juga tinggi banget anggarannya. Posisi ke-9 ada Kamal Haasan yang sama bayarannya dengan Salman Khan di sekitaran 100 ke 150 crore. Film terakhir Kamal yang cukup besar menghasilkan adalah Vikram tahun 2022. Dan aktor ini baru saja merilis film web seriesnya Indian 2 yang cukup baik penontonnya. Dan kini ia tengah bersiap merilis Thug Life yang akan tayang Juni 2025. Semoga sukses lagi ya guys. Oh ya, dulu Mimin adalah penggemar aktor satu ini ketika ia membuat film-film yang berarti seperti Amir Khan. Tapi setelah ia mengikuti tren film action, Mimin seperti melihat Kamal kehilangan jati dirinya. Benar-benar disayangkan ia tidak mempertahankan genrenya yang dulu itu. Tapi apa boleh buat, Kamal hanya membuat film-film gagal dengan genre seperti Amir Khan tersebut. Di aksi justru ia lebih baik. Posisi ke-10 ada Akshay Kumar yang dulunya adalah aktor yang lebih mahal bahkan dari Salman Khan. Ia juga beberapa kali tercatat di Forbes sebagai aktor dengan bayaran termahal. Sekarang karena karir Akshay Kumar lagi kacau balau, dengan 8 rilis yang gagal beruntun, tarif per filmnya diturunkan. Akshay tidak sama dengan 3 Khan yang bagi hasil di akhir kinerja film box office-nya. Tapi ia selalu meminta bayaran di awal kontraknya karena ia tidak mau ikut rugi bersama produser jika filmnya itu gagal. Nah, Akshay sekarang mematok harga per film di sekitaran 60 hingga 145 crore, yang setara 120 miliar hingga 290 miliar. Rata-ratanya sih di kisaran 70 crore ya teman-teman. Entah kenapa produser masih menganggap Akshay Kumar sebagai aktor yang bankable. Sementara ia tidak menunjukkan progres yang baik lagi.
Ya, kecuali rilis terakhirnya ya, baru-baru ini. Itu saja aktor termahal saat ini di India. BTW, aktor-aktor baru kok belum muncul ya di daftar ini.